Hey guys, balik lagi di Silaturahmi bersama gue Acul SD. Acara ini sponsori oleh Snowman. Dan kali ini gue akan berbincang-bincang dengan teman lama dari band Halftime. Buat lo yang dulu tahu band Halftime, hari ini kita mau reunian. Kalau itu ada ya. Coba kita invite dulu satu-satu. Cek. Cul? Yo, mana yang lain, Cul? Kedengeran nggak? Suara gua kedengeran nggak? Kedengeran, Cul. Udah malu aja. Emang malu doang kan, emang niatnya. Ntar, yang lain mah pada ini kali malam mingguan toh. Oh malam minggu ya? Ya Allah. Lu di rumah mulu emang? Di rumah lah. Bentar. Lihat gue udah kayak Doraemon gue sekarang. sama tuh sama gue. Udah kayak Doraemon gue, Cul. Nah, bentar. Sehat-sehat lu? Alhamdulillah, lu gimana? Keluarga? Alhamdulillah. Anak lo berapa anak? Gua udah 2. Widih. Mantul lu ya. Emang kenapa sih? Baru 1 gua. Oh, lu baru 1. Istri? Nambah lagi, Cul. Istri mah itu aja, Ibu Menteri Keuangan. Wih, itu yang nomor 1. Itu siapa namanya itu? Benji. Oh, yang kedua Cul ya? Cewek. No, oh, iya. Halo Benji. No, halo Benji katanya. Halo. Ya, malu dia. Benji udah sekolah belum? Mana kok hilang dia? Dia pengen jadi ini alien dia. Udah kayak itu pemain Mobile Legends pada alien semua. Cul? Oh, tadi dulu ya, bentar. Iya, santai. Gue emang niatnya dari awal kita kan sama lu doang. Oh iya. Lu ntar siapin lagi ada proyek apa lu? Ini lu gue masukin project gue yang Silaturahmi ya. Sebagai seorang gitaris yang kapitalis. Bukan. Apaan? Sebagai seorang gitaris tapi mirip Doraemon, bulat semua dari atas sampai bawah. Lu masih di Louis, Cul? Masih toh. Wih, masih sama Abi sekantor? Abi udah keluar dia di agensi apa gitu gue lupa, yang billboard. Oh, yang Ming Production itu ya? Ming. Oh, gue kira Ming Production itu proyekannya si ini, Cul. Si Louis, Cul. Bukan ya? Bukan. Jadi waktu itu si Abi kena pengurangan dia. Abi. Serius? Kenapa? Malah dia beruntung kali kena pengurangan. Abi. Sebelum pandemi kan. Oh iya. Jadi masih dapat uang bahagia. Bisa dapat pesangon dia. Tapi kok Louis bisa-bisanya ada pengurangan tumben-tumbenan? Ya kan, ya namanya juga perusahaan. Ada hancur ada ininya. Iya, bukannya maksudnya dia kan perusahaan gede setahu gua. Nah. Ya gitulah. Rumah tuh. Edan. Toh. Apaan? Nanti kalau ada yang mau masuk biarin aja ya. Sekarang kita ngobrol aja dulu. Siapa yang mau masuk, temen? Ya enggak, kalau ada anak-anak masuk. Dame kagak ngapa-ngapain itu dia. Tahu. Dia nggak ngelihat kali. Hah? Bisa juga dia nggak ngelihat. Dia lagi ada cewek baru kayaknya, lihat aja statusnya. Oh gitu. Itu lo lihat di WA kan. Cewek-cewekan mulu dia lagi dari YouTube dia. Iya, gue tahu makanan itu kan.
Makna nih ya si Farid. Oke, udah biarin aja deh. Langsung aja. Ya udah seadanya. Gimana bro? Nah, jadi lupa. Jadi di project gua akan ngobrol sama lo sambil gua menggambar. Edan. Karena Jangan bilang lu gak... apa? Jangan bilang lu gambar gua. Gua nggak bisa gambar. Siapa itu? Hai Dede Benji, itu anak lo. Oh, gue kira Marsha. Gue pengen invite Marsha juga loh tadi. Tapi gue nggak enak. Punya nomornya Mamel nggak? Ada sih, tapi gue via Instagram aja. Usah ada lakinya dia sekarang, bro. Iya. Ntar aja deh. Kan dia putri sekarang kan. Ntar beda lagi pembahasannya. Gile. Jadi proyeknya ini udah berjalan berapa lama nih Silatur Atme ini? Ini sih 2 bulan. September Oktober. Nah, gua kan disponsori oleh Snowman, jadinya nanti gua gambarnya pakai Snowman. Guys, pakai Snowman ya, gitu. Siap. Oh. lu pernah pakai Snowman kan? Pernah lah, gila itu kan legend banget, bro. Dari kecil itu. Lu pernah warnain pakai spidol yang zaman dulu kan, yang warna-warni. Sampai sekarang di kantor kan juga masih pakai itu buat marking. Oh iya. Iya, masih standby pakai itu, bro. Ya sampai di warung juga ada kan kayak gitu. Pasti kepake itu Mas Snowman mah. Gue janji mau ngemailin materi lagu ke lu. Belum gue email ya. Ya, jadi buat yang teman-teman yang belum tahu, jadi dulu gue punya band Halftime. Sama lu Halftime doang ya? Halftime doang lu sama gue. Rubber Time enggak ya lu ya? Kagak lah. Rubber Time tuh masih Niki sama Gamal. Oh iya, Halftime. Sama ya Mara ya dulu ya, Mara almarhum ya. Tito ini gitarisnya. Dia... Cul, nanya dong Cul. Lu masih proyekan sama Moka Cul? Baru selesai toh. Oh, udah kelar. Nanti video klipnya keluar tuh besok. Oh gitu. Nanti tungguin ya. Gua sama bini gua mau cover lagunya Moka gua. Lu ngapain? Lu masukin ke YouTube. Kagak, gue nggak belum ke YouTube, bro. Iya, soalnya sekarang bisa didenda tuh. Gue kemarin nih, tapi kan belum rilis peraturannya. Terakhir gitu gue terakhir ngikutin berita mengcover lagu ini masih di Gojlok, tapi masih jadi di review, jadi kayak masih draft. Nah, itu per 1 Oktober katanya dapat informasi pasti, tapi sampai dengan detik ini belum ada, bro. Belum ada kepastian lah. Gue belum ngeliat, lu sering cover juga kan, gue kemarin ngeliat posting lu tuh. Iya, gue masih IG. Jadi masih mau lihat reaksinya dulu. Keren sih, keren maksud gue. Jadi tapi ada manfaatnya di rumah. Abis gue diprotes dulu, bini gue beli doang gitar nggak pernah dipakai, katanya udah bikin video. Kita kan badannya berubah menjadi besar nih toh. Gua juga perut gue gede banget. Berapa kilo lo sekarang lo? Gue nggak pernah ini sih, ya 80 ya 80-an lah gue. Anjir, gue 90 cul. 90. Tapi makan enak ya deh. Buset, bukan enak lagi di sini. Anak gue nggak habis, gue yang ngabisin. Bini gue nggak habis, gue yang ngabisin. Iya bener. Syukur masih sisa gue yang ngabisin. Iya bro, kenapa bro? Gimana? Sebelum dimulai nih, buat teman-teman yang nggak tahu, lu ini dulu dong. Maksud gue lu perkenalan diri dulu. Aduh. Apaan? Ya 1-2 kata lah buat yang belum kenal, kali aja ntar lu
jadi apa gitu. Jadi Doraemon maksud lu. Ya udah coba toh belajar lu udah jago kan. Apaan ya? Perkenalan diri. Kalau gue sambil megang gitar oke, Cul. Ya udah dong, ambil gitar dong. Kita kan mau sambil akustikan nih, Kak. Iya kali, Cul, akustikan. Kenapa? Gimana perkenalannya apa aja nih? Lu kenalin diri lu aja. Lu siapa? Lu sekarang lu sebagai apa? Lu lagi ngapain sekarang? Gitu aja. Jadi gue temennya Acul. Apa namanya? Temenan apa sih? Vito ya, biasa dipanggil Vito. Nah, tapi sama Acul udah kenal lama sih, dulu teman satu band sih Cul. Masih zamannya Halftime. Zaman kuliah kali ya. Anjir itu berapa tahun lalu. Udah jadi bapak sekarang. Dan tiba-tiba si Mas Bro ini udah sukses dengan membawa endorse. Apaan sukses? Mantul. Ya, amin. Gue kalau yang tapi desain lu oke, Cul. Desain apa? Yang gua bikin proyek band nama Farid itu kan anak-anak itu kan gua rekomen lu. Gua ngeliatin tuh hasil karya lu. Mereka makanya tertarik. Cuman sayangnya saudara-saudara biasalah. Kagak ada yang mau keluar duit. Pengorbanan di awal tuh memang menyebalkan. Berat. Iya, memang kalau menurut gue yang paling asik sih si Halftime dulu lah, baru bener-bener kalau yang sama Farid ini mudah-mudahan sih bisa jalan lah, mudah-mudahan, tapi mandek sih nih, Bro. Orang sibuk semua, artis semua, Bro, maklum. Mungkin ini karena kemarin kan gue sempat ngobrol juga sama Rico Moka tuh, gitaris. Nah, ini sekarang yang belum tahu, Vito ini seorang gitaris gagal. Cuma gue pikirnya gini sih, gue berpikir selalu gini, anjir, kemampuan lu tuh caem toh gitu. Lu belum bertemu dengan orang-orang yang tepat sih gitu kalau kata gue sih toh. Iya benar. Bukan bertemu dengan orang-orang tepat, kebutuhan, men. Nah, itu juga salah satu, karena banyak kalau orang kan interviewing atau ngobrol-ngobrol sama orang yang udah famous gitu lah ya, udah berhasil. Yeah. Nah, gue dengan orang-orang yang gagal seperti diri gue sendiri. Nggak, maksudnya ternyata dengan skill yang ciamik juga belum tentu lu bisa jadi gitu kan, kalau lu benar. Karena kemarin sama Arina Moka juga dia bilang, gue beruntung dengan skill gue yang cuma segini, gue ketemu sama orang-orang yang tepat gitu kata dia. Gitu maksudnya. Anak-anak Moka ya memang sih, kalau kita bicara musik di industri musik di Indonesia, iya, industri musik di Indonesia tuh faktor luck tuh nomor 1, men. Oh gitu. Nomor kayak gue ngobrol sama om gua, sebenarnya gue bisa aja ngikut om gua juga kemarin, cuman ya itu tuntutan. Jadi kalau pribadi, kenapa gue sekarang musik itu cuma jadi hobi aja, ya tuntutan sama ada request lah dari orang tua, ya kan, karena anak satu-satunya ya mau nggak mau gue mesti meninggalkan musik ya, walaupun karena gue ngeliat kalau sekarang musik itu untuk dijadikan sebuah profesi itu nggak mudah ya. Kita bisa lihatlah yang sekarang aja banyak di masa pandemi gini lah, Cul. Kalau lo lihat musisi-musisi, lo lihat aja mereka pontang-panting cari duit. Benar.
Jadi banyak yang banting setir, jual somai, jual frozen food ya gitu, kasihan sih sebenarnya. Karena jujur di Indonesia untuk industri musik ini agak jahat lah. Kupingnya masih belum kayak di luar lah. Jadi kalau kalau lo nerima sesuatu yang baru, ya lo lihatlah Superglad, Shaggy-Dog. Di Indonesia kan namanya redup, tapi kan lo lihat di luar sana ngetopnya kayak apaan tahu. Mereka cafe to cafe, seminggu bisa 7 hari, jadwalnya full, stage-nya walaupun di cafe to cafe, tapi di Indonesia kan mereka kasihan. Gitu. Ya itulah. Kayak si Moka juga di Indonesia kan dengerinnya Korea-Koreaan, di Korea mah Moka gila. Jauh sih. Nah, tapi kalau gue lihat sih sekarang keren-keren tuh orang musik keren-keren asli. Terus mereka berani indie sendiri, gerak sendiri. Yes. Kayak si Tulus, kan? Yes. Nyetak sendiri, bikin sendiri. Ya itu. Kalau lo mau indie, musuhnya duit. Ya. Ya, setuju ya. Jadi di awal tuh, pokoknya di awal duit tuh. Tapi ntar kalau lu udah dapet kan buat lu sendiri. Tapi returnnya itu kalau musik itu mungkin nggak sebesar apa yang lu keluarkan di awal. Ya lu contoh lah, teman kita dulu kan ada vokalisnya Halftime juga kan dulu kan, lu lihat dulu kan, ada obsesi memang yang menurut gua dia skillnya ada, dia mampu gitu loh, dia hebat di dunia tarik suara kan, tapi ya gitu bro, walaupun udah kesana kemari promo sana pribadi gini ya gitu, kalau lo nggak jor-joran di dunia musik ini keluar duitnya, kalau untuk India ya akan ketelan lagi, hilang lagi, akan hilang lagi si ininya, promosi lu nguap gitu doang, kayak air direbus lah jatuhnya. Kecuali ya, lu udah emang musik lu tiba-tiba ngejer aja, orang banyak yang suka gitu. Bisa kali itu langsung viral lah kalau bisa. Bisa. Cuma biasanya kalau yang cepet naik, cepet hancurnya juga ya. Itu mah di mana aja sih bro, kalau itu. Gue ini sambil gambar ya, jadi lu kalau ngeliat gue nggak kayak nggak dengerin, itu gue dengerin sebenarnya. Gue lagi gambar. Santai aja, santai. Yeah. Santai. Iya, jadi kalau bicara musik itu sebenarnya kayak Halftime kemarin juga. Oke. Ya kalau gue kan kayak gua, siapa lagi ya, kalau mau ambil contoh Gamal lihat. Gamal kan sekarang industri musiknya kan sampai akhirnya belok kan, sampai ke Jepang-Jepangan kan. Akhirnya si Gamal ya jadi berbicara lagi ke hati, cuman kan jadinya dia orientasinya nyarinya ngeband ya, ujung-ujungnya apa sih, pasti kan pengen ada timbal balik lah atas apa yang sudah lo lakukan, apa yang sudah lo kerja keras lah, pasti pengen ada. Ya sama kayak gue nggak ngebentuk sih, kayak Farid ngebentuk bandnya yang sekarang ini, yang gue diikut sertakan ya, dia libatin ya gitu kan, tujuannya kan kita orientasinya kan memang label, tujuannya kan label memang sama si Damek itu, cuman ya memang harusnya ya itulah, Allah berencana lain lah kan, ada pandemi ini jadi kita nggak bisa jalan juga, jadi ya gitu deh. Mudah-mudahan sih berharap ya. Bro, itu masih jalan deh nih? Masih, kalau dibilang masih jalan, masih nggak, masih, cuman ya kita break selama pandemi ini memang nggak ketemu dulu cuy, bener-bener nggak ketemu, karena base camp kita
di Cipinang itu juga nggak berani kita iniin, kita kumpul-kumpul di situ belum berani lah. Nama bandnya apaan sih tuh? Avante. Hah? Pante? Pante? Pante Tamiya Avante. Oh, Avante. Ya, pengen Pante aja. Bentaran gue minum dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya konsepnya asik, terus yang ini kan sumber lagunya kan di basisnya. Nah, basisnya ini mirip kayak Abi kelakuannya. Kenapa? Gua sama Angga koclak banget gue kalau ketemu basisnya masih Farid. Kenapa nggak? Nih, asal lu tahu ya. Jadi gue mau diajakin Farid di Avante ini. Formatnya itu kita vokalis dua vokalis, gitaris 1, drummer 1, bass sama keyboard. Istilahnya kalau gue bilang ini mah band keluarga lah. Karena si Angga, si Kiki, Ramek, saudaraan bertiga tuh bro. Bertiga. Nah sama satu lagi vokalisnya lagi tuh adalah Ores. Dia sepupuan juga sama si Farid bro. Sepupuan. Keluarga Arabian. Nah cuman si vokalisnya ini beda selera musik lah. Jadi musiknya itu dia kayak Foo Fighters, modern rock lah. Nah basisnya ini tampilannya rocker banget, tapi hatinya mellow. dia sukanya The Rain. Terus musik-musik indie wawasannya luas di musik. Dia ini keponakannya Yon Koswoyo, Plus. Iya. Sepupunya tuh jadi gitaris session juga. Gue lupa siapa nama sepupunya dia tuh. Ada ngetop sepupunya tuh jago gitarnya lebih jago dari gue. Gitaris session juga. Nah, itu bagus makanya bermusiknya bagus lah. Karena kan gue semenjak gue keluar Halftime itu gue kan berpetualang cukup lama tuh. Dari musik awal main musik belajar gitar kan dari blues, main musik rock, terus dijejelin sama lu musik melodic popang. Ditambah lagi zamannya Blink dulu kan, Blink 182 tuh, 180 itu. Terus Green Day udah masuk semua, terus masuk ke era hip metal dulu gue awalnya sih sama Gamal dulu gue ngeband. Apa gara-gara itu ya lu jadi nggak jelas? Iya, karena gue karena gue basicnya sebenarnya kalau musik gue lebih suka nyamannya di rock sebenarnya. Nyamannya. Nah cuman begitu gue keluar dari Halftime gue banyak belajar tuh. Gue belajar ada satu band dua band pop gue coba gue masuk. Nah itu banyak inilah, banyak belajar. Ternyata main pop itu nggak jauh lebih susah dari main rock kalau menurut gua. Termasuk lagu-lagunya Moka tuh sebenarnya lebih karena mungkin karena nggak terbiasa, tapi lebih ini ya, lebih rumit ya maksud gua. Bukan sih, kalau menurut gua lu bilang susah gara-gara lu harus nahan diri kalau main. Yes itu bro intinya bro. Gua tahu. Nahannya edan nahannya. Lu biasanya Blink Satan ya kan? Iya, itu satu nahan. Terus pemilihan karakter sound, apalagi di gitar. Terus komposisi. Kalau dulu kan main musik kayak rock itu kan lu ngisi model kayak gimana juga masuk aja selama notasinya sama. Kalau musik pop kan nggak bisa.
feeling aja udah ya. Iya, kalau rock itu kan gitu dong, udah nyambung gitu. Tapi kalau pop ini nggak bisa, apalagi dengan dulu gue belajar. Makanya gue begitu Farid ngajakin main pop ya nggak begitu kaget sekarang, karena udah ada basic lah, ada pengalaman yang anjrit. Satu lagu chordnya segambreng coy. Bayangin dong, gue pertama kali diajakin main musik pop, gila ngapalin chordnya sampai manggung itu Cul. Di kertas itu, di stage itu kan masih bawain 2-3 lagu. Itu kalau bawain lagu sendiri itu chordnya masih gue tulis di kertas coy, di A4. Di bawah di panggung itu saking banyak ya. Hanya lu bayangin kan kayak rock gitu kan chord paling cuma berapa sih? 3, 4, 5 udah. Terus repeat aja dari mulai song, ref, repeat aja. Kalau pop kan ampun. Mantep deh, mantep. Tapi ya asik lah pengalaman. Sama yang paling banyak belajar tuh paling seneng dulu pas ini. Begitu lepas halftime kan gue bantuin bumerang tuh. Lama tuh Cul. Gue bantuin bumerang ada 1,5 tahun lah. 2000 berapa itu ya? Gue zaman kuliah lah, zaman kuliah. Iyalah. Ya pokoknya setelah halftime bubar lah. Bubar itulah bantuin om gue dulu tuh, gue 1,5 tahun tuh baru ngerasain musik pop. Gue ngerasain musik pop bumerang bubar. Beneran ini serius ini gue publish sama lu doang nih. Jadi gue 1,5 tahun itu ngikut bumerang. Gue lupa tahun berapa, pokoknya terakhir gue main sama bumerang itu di PRJ. Terakhir gue waktu itu sempat ikut tur Jawa di Jawa Timur, Jawa Barat. Gue sempat main dulu tuh sama tetap edisional gitar di situ. Sempat ngikut gue 1,5 tahun. Nah, stage terakhir gue di bumerang itu di PRJ waktu itu. Itu di PRJ, habis itu udah tuh tiba-tiba gue di stop. Jadi gue dikumpulin sama member-member bumerang dulu. Gue di stop. Jadi bumerang kan semenjak ditinggal John Paul Ivan kan konsep gitarnya kan 2. Iya. Pakai gitarnya 2 gitaris. Om Ivan udah keluar tuh. Udah keluar. Udah ganti Andri Franzi pasti. Yang terus gitarisnya Power Slave. Udah ganti Andri Franzi. Itu gue banyak banget belajar dari dia tuh selama di bumerang. Itu namanya jadi artis gitu Cul. Kenapa? Itu lu bayangin ya, di stage nih, lu naik panggung itu, berbagai macam minuman itu udah ada di sebelah ampli gitar lu udah siap, lu mau butuh apa tinggal bilang kru, anjay, gue bilang. Emang waktu lu bareng bumerang itu ridersnya apaan aja bumerang? Masing-masing dapet Cul, ridersnya Cul. Yang lu tahu apaan aja? Drummernya ada, basisnya ada, gitarisnya ada masing-masing, vokalisnya juga ada, dan itu krunya sepanjang gua nonton band Indonesia di backstage ya, kru yang paling kompak itu cuman krunya bumerang. Semua band, kalau sebutin deh Gigi siapa, kalau Gigi itu bagus, cuman dia itu bisa survive itu karena manajernya apa ya, taktik marketingnya keren men. Itu dari Sony Music dulu manajernya, gue lupa siapa namanya. Nah, kompak tuh maksudnya gimana? Jadi ya bisa dibilang memanjakan player lah. Oh gila Jul, gue butuh apa dia udah tahu, gue butuh ini dia udah tahu, gue cek sound dia udah siapin semuanya. Lo bayangin dulu dong,
gue manggung sama Bumerang, gue bawa efek kok gue yang jadul, AX yang biasa sama Halftime aja. Akhirnya sama Bumerang itu gue disewain. Jadi gue selama 1,5 tahun itu gue disewain ampli gitar 2 biji, terus disewain ada 1 efek tambahan lagi lah buat booster lah. Jadi buat supaya suaranya nendang lah, biar mantul kan. Gitar gue pakai gitar crew-nya, asik sih alatnya sih. Oh gue cuma modal badan doang pokoknya dah waktu di Bumerang sama efek cenggo gue itu aja udah. Sisanya udah disediain semua. Iya. Udah itu. Nah itu pas lumayan itu pas tur sama Bumerang itu asik lah, maksudnya belajar sama siapa yang nggak kepengen main sama musisi besar kan, gila. Yoi bro, atmosfernya lain bro, atmosfernya lain beneran. Di stage perasaan lu gimana di stage ngeliat orang-orang gitu? Oh gila. Bumerang itu gue yang menurut gue selama 1,5 tahun ngikut itu yang paling banyak itu di PRJ men. Yang di main stage-nya. Kalau Bumerang kan kebetulan dulu kebagiannya di main stage. Lu bayangin di sebelah kiri kanan backstage yang nontonin Stepi Hitam, Sela Kotak, Cua, terus vokalisnya Senloko, gue lupa tuh siapa tuh namanya, yang tatoan yang pendek putih. Siapa namanya ya, lupa gue tuh. Ya, yang sekarang keluar sih. Yang hijrah. Ya, yang hijrah, yes. Terus di PRJ nontonin artis semua kiri kanan, terus udah gitu jadi, tapi ada deg-degannya. Kenapa? Di panggung gede bro. Kenapa? Kan gue biasa sama Halftime kan ampli semua kan, yang ampli sewaan yang ada di stage kan biasanya. Nggak mikirin, ini kan enggak, gue ampli khusus bawa, sewa sendiri kan. Jadi ya udah disettingin semua, jadi kalau lo mencet dikit aja kedengerannya sampai ujung bro, suara gitar lo. Gitu. Men. Ya, lu bayangin gue biasa manggung sama Halftime sama band-band yang lain, ya nggak sebesar itulah, maksudnya panggungnya itu. Gue main waktu tour aja tuh panggungnya besar, tapi sound sistemnya nggak semegah di PRJ. PRJ gila itu. Iya. Yang di main stage itu, ya itu sama engineer-nya Bumerang tuh cakep banget gitu, gila gue bilang. Gue makanya, aduh ini kalau gue salah thanks nih anjir yang nontonin artis semua cuy. Kalau gue pikir sih itu kayak ini kayak artis baru melihat orang lama gitu. Maksudnya? Karena iya maksudnya semua pada kagum karena gila Bumerang gitu. Om Roy udah dari kapan tahu ya kan? Masih eksis. Iya. Yang belum tahu nih si Vito ini ponakannya si Om Roy Bumerang. Ya. Off the record itu sih selama gue bantuin mereka. Gue pikir gini ya, Om Roy itu kayak nggak pernah tua tuh. Iya. Wah, lu harus lihat prosesnya dia, bro. Maksudnya gimana tuh? Hancur leburnya mah? Ngejaga dia, men. Ngejaga dia. Sampai sekarang tuh dia masih ngejaga. Itu hebatnya yang gue salut sama Om Roy itu. Dia masih ngejaga kualitasnya dia. Jadi, dia dibayar mahal itu wajar. Karena ngejaga. Ngejaga banget. Dari mulai olahraga, makan, Jul. Ngerokok ya susah lah, karena memang udah tongkrongannya kan. Lu bayangin, selama gue Bumerang itu, basisnya, drummernya, pada minum semua. Om gue doang kagak bro, ngopi doang, gak merokok. Dia berhenti? Nahan. Berhenti, ya hitungannya jatuhnya berhenti, karena awalnya nahan kan. Belajar nahan, karena ada kualitas, dan itu sampai sekarang. Sekarang. Untuk orang-orang kayak dia itu sulit banget kan.
lingkungannya kayak gitu. Iya, ya lo lihat lah kayak sekarang kan artis-artis lama tuh yang nongol-nongol lagi di TV, kan kualitasnya turun. Nah, kalau gue nih kagak ada turun-turunnya acan gitu. Gue bilang mantul lah, pinter lah dia jaga kualitasnya, pinter itu. Karena gue nggak pernah ngeliat. Ya, mungkin artis tuntutannya gitu kali ya. Iya benar. Ya namanya bisa dibilang yang namanya ngeband kan ancur-ancuran dulu tuh awalnya. Tiba-tiba lu dapat duit gede, ya kan? Bebas gitu loh. Yang suka makan jadi gendut, ya kan? yang suka mabok jadi nggak jelas, kayak gitu-gitu deh. Iya. Kebanyakan. Iya. Cuma gue emang jarang tuh ngeliat, maksudnya Om Roy lah gitu aja gitu, gue ngeliat dari dulu. Gitu aja. Gak pernah kurus banget, gak pernah kegendutan. Jaga banget dia, ngejaga hebat. Gue salutnya di situ dia ngejaga. Jauh juga dia tuh. Konsistensi orangnya dia, Cul. Makanya legend lah. Ya lu lihat aja kayak Ahmad Albar dah, lu sebut dah tuh, kurang legend apa dia. Kan sekarang ya memang udah tua banget lah, ya nggak bisa disejajarin lah, tapi maksudnya mungkin main berapa lagu ngap kali ya. Karena beberapa kan gue lihat kan, ya memang ini sih gaya hidupnya beda sih. Gaya hidupnya beliau sama si Om Roy punggung-punggungan lah, walaupun CS ya kan, gue tahu baik-baik. Asik soalnya orangnya bro, si Ahmad Albar itu. Karena gue pernah ketemu langsung. Ada gue kenal temen SMA gue kan main metal-metalan tuh bro. Main metal-metalan. Nah, produsernya si itu yang penyanyi dangdut itu, yang mantan istrinya Ahmad Albar, siapa? Elvi Sukaisi bro. Kan Ahmad Albar sama Elvi Sukaisi kan? Gue nggak tahu itu. Iya bro, yang ya soalnya gue kurang suka gitu, jadi gue nggak ngikutin. Itu juga gue tahu dari teman gue. Oh gitu. Jadi aneh juga sih Ahmad Albar ke Elvi Sukaisi itu. Jauh banget ini ya. Iya deh, kalau nggak salah deh. Pokoknya Elvi Sukaisi apa sih? Salah pokoknya dia. Itu gue lupa dah. Pedangdut lah pokoknya ya. Si teman gue itu main metal-metalan sama yang anaknya Ahmad Albar itu, siapa yang kena narkoba Jul? Nggak tahu gue. Yang paling tua tuh, yang bolak-balik penjara. Siapa namanya gue lupa aja. Dia ngedrum dia. Ngedrum. Ya itulah. Nah temen gue sama dia, gue taunya ya dia anaknya Ahmad Albar, tapi gue nggak tahu ternyata dia sama Elvi Sukaisi. Cerai kalau nggak salah, Cuk. Udah lama itu cerainya mereka. Iya deh, kalau nggak salah temen gue ceritanya gitu deh. Ya itu ya namanya musisi rocker kali ya kan, dulu kan identiknya kan dengan mabok, alkohol, narkotik, ya kan, kayak gitu dah. Orang aja gue sampai detik ini Jul ya, sampai gue bikin konten video aja, ada lah yang DM itu komen, gila lu bisa pede gitu ya. Itu dari dulu tuh, dari zamannya Halftime Cul. Maksudnya pede apa? Ya misalnya goyang, main gitar sambil goyang, ngikutin irama, ada gaya. Sampai dulu lu percaya nggak lu? Zaman-zamannya Halftime itu sampai ada ya lingkungan tongkrongan lah. Tongkrongan deket nanya, lu mabuk ya? Kok sampai bisa kayak gitu kan? PPD anjir, mabuk gimana nih gue bilang. Kamu emang sebenarnya lu orangnya ini kali ya, kaku ya? Nggak kaku sih sebenarnya, cuman kan orang kan kalau ngelihat gua ngobrol sama gua, ya gua biasa aja. Maksudnya nggak grogian juga, cuman teman-teman kalau gua ngeband sama yang orang-orang lain, mereka saat di stage itu, kalau di studio latihan, wah gayanya keren-keren Jul. Begitu di stage mah mati kutu mereka. Nah, mereka itu rata-rata harus minum dulu baru bisa enjoy.
Rata-rata kayak gitu. Iya. Cuman kalau gue kagak, gue mah biasa aja. Nggak perlu Karena itu gitu. Kalau gue sih ngerasain dulu gini, manggung tuh gue malas bergaya-gaya gitu. Buat apaan gitu kan, cuman latihan doang gitu. Terus pas mau manggung tuh deg-degan kan. Ya. Deg-degan dulu, stretching, deg-degan dulu, ya kan. Pas udah ke stage tuh udah beda itu ininya, auranya tuh. Pasti bener. Bener banget. Kerasa gitu kan gitu kan. Kerasa bro, kerasa banget. Kangen kerasa sih sebenarnya, kangen ya sebenarnya ke stage itu. Kangen. Atmosfernya. Oh, gue terakhir tadi masih manggung gue di kantor kemarin. Tahun lalu tuh 17-an. Cuma kan beda tuh. Beda. Maksudnya sih lain. Mungkin lu kesukaannya kan rock gitu ya. Jadi mungkin lu manggung tuh harus yang menikmati permainan lu gitu. Kalau lu main pop kayaknya nggak nyampe gitu. Nggak nyampe ya. Cuman pop jangan salah Cul. Pop itu bisa ternyata kalau lu pelajarin bisa ngebuka pikiran Cul. Ya itu kembali ke individunya sih kalau pikiran kayak gimana? Iya jadi musik itu luas bro. Iya. Musik itu luas. Ya kayak apa ya? Kayak Payung Teduh yang kemarin lo DM itu ngajakin konsep. Gue tuh awalnya nggak ngerti musik itu. Gue juga enggak. Gue kalau gue belum kenal pop, gue nggak akan mau dengerin mereka Cul. Cuman kalau gue main pop, kan gue jadi terbuka, gue jadi sama musik-musik gitu. Ya gue kayak gue dengerin dan ternyata memang enak. Lo bayangin kayak musik-musik Raisa. Gue ngebayanginnya pop bukan di situ loh tuh. Gue ngebayangin pop itu yang alay-alay gitu. Krispati gitu maksud lo? Iya, maksud gue kayak gitu. Maksudnya yang bukan alay sih, kalau Krispati mah nggak alay sih. Kan banyak tuh yang lebih alay banget. Banyak. Cuman kalau kayak pop ke indie tuh nggak cengeng-cengengan yang gimana gitu. Iya. Kayak Payung Teduh kan enak kalau menurut gua. Kalau Payung Teduh nggak cengeng, sama sekali nggak cengeng. Terus ada satu lagi tuh yang apa Roket tuh gue lupa Cul. Yang cuman bertiga. Ya. Rock and roll. Wah itu. Rock and roll. Apa namanya? Apa Roket sih? Gue tahu. Penerbang Roket. Penerbang Roket. Kelompok. Wah itu keren banget anjir. Gua nggak dengerin sih itu. Gua nggak dengerin. Keren. Live-nya wah banget Cul. Lu dengerin mereka main bertiga kayak main berlima beneran. Keren banget, stage act-nya keren. Gua belum dengerin yang itu. Dan gue juga terkonsep terkonsep banget itu. Iya, cuman ya bukan yang pakai dasi gitu enggak, tapi dia mikirin konsep. Dengan style yang bebas tapi konsepnya tuh dapet gitu nih band. Keren. Mirip Deathstroke ya? Enggak sih kalau menurut gua. Dia kalau gimana ya bilangin nih, kalau Stroke itu kan masih pangnya masih kenceng ya. Mereka nih enggak. Rock and roll lah. Iya. Sebenarnya kan kalau rock and roll kan udah ada tuh Changcuters dulu itu. Gua The Sigit sih. The Sigit. Itu juga rock and roll, cuma kan The Sigit, Changcuters itu kiblatnya kan mirip-mirip ya. Kalau gue denger lagunya ya, gue cuma di Sigit nggak terlalu ngikutin. Tapi sempat dengerin kayak kiblatnya kayak searah gitu. Nah ini dia rock and rollnya modern bro. Si kelompok penerbang roket ini dia rock and rollnya bener-bener modern. Jadi ada unsur rocknya, ada unsur bluesnya, ada unsur Elvis Presley-nya, ada unsur yang kayak Beatles-nya. Mereka nice sih menurut gua. Nice sih. Itu cakep tuh. Identik kayak Mocha bro. Mocha kan identik lo lihat. Ya lu bayangin aja dulu Mocha. Orang-orang Indonesia dia tiba-tiba bahasa Inggris. Iya nongol begitu. Langsung ngedobrak. Enggak. Orang-orang sebenarnya tuh kita tuh kesalahannya tuh kalau kata gua nih adalah kita tuh enggak 100% fokus ngeband. Iya, nggak total. Lu masih karena ya emang nggak dipungkirin
belum ada uangnya dulu, walaupun kita manajerin keuangan kita ada yang ngelola gitu kan. Iya. Kalau di Moka dapat duit dulu. Kalau di Moka itu mereka tuh semuanya orang desain tuh, lulus. Yes. Yeah. Terus si Rico gitarisnya pas udah lulus nih bilang ke nyokap bokapnya, "Pah, Mah, saya mau bermusik, saya nggak mau kerja." Tapi disupport ya? Kayak gitu. Nggak disupport. Iya. Nggak disupport toh. Emang dia anaknya maunya kayak gitu. Nah, kayak gitunya kita kayak belum ada gitu. Belum. Nggak berani lebih tepatnya. Iya. Kalau menurut gue kurang berani ambil resiko. Jadi masih main aman. Iya. Gitu. Ya, kan karena gini, lo main musik ya gitu tadi. Orang-orang kayak kita gini belum siap untuk menerima surutnya. Iya. Kan anjir, kok mereka gampang banget dapat duit. Dulu cerita yang kita mau masuk Aquarius gimana sih? Lupa gua yang half time ya. Masih ingat gak? Lupa itu bro. Pokoknya ujung-ujungnya nggak jadi aja. Itu kan ini yang datang nggak si Farid sama si manajer kita dulu kan? Angga dulu datang. Tinggal tanda tangan kontrak. Tapi dari pihak Aquariusnya disuruhnya si Farid suruh dikeluarin. Basis kamu basis kamu jelek nih. Padahal si Farid yang datang tuh basisnya. Ya kan? Dia nggak tahu kita punya basis yang lebih keren. Karena dia ngedenger musiknya kan. Sama udah gitu musiknya disuruh lebih ke pop dulu. Lebih ke pop pasti. Nah, ego anak-anak masih pada gede kan dulu. Yes. Itu pasti kok. Ya yang bisa muasin egonya sekarang anak-anak halftime ya cuman Gamal kalau menurut gua. Dia itu berhasil. Dia itu obses sama musik Jepang dan berhasil ke situ, dia terjun ke situ. Gamal itu. Wah, keren bro dia, bro. Gue belum denger tuh band barunya metalan Jepang deh. Kagak, kalau sekarang main pop Jepang deh. Oh, pop Jepang. Dia ada ngegitarin satu vokalis cewek, gue lupa namanya siapa, lo cek IG-nya dia aja tuh. Dan si cewek ini solo, konsepnya solo tapi dia dengan band. Konsepnya solo dengan band. Kayak Morrissey. Yes, betul sekali. Jadi solo dia dengan konsep ada bandnya lah. Cakep sih. Ya kayak om gue kayak Jeko Fox lah kan gitu kan. Dia kan project solo tapi dengan konsep band kan. Si Jeko Fox ini. Nah itu bagus sih. Dan si ceweknya, vokalis ceweknya ini event Jepang se-Indonesia aktif bro. Beneran. Setiap ada event Jepang, apalagi di Jakarta, Gamal dulu tiap minggu sebelum pandemi tahun lalu on stage terus dia. Setiap ada acara Jepang-Jepangan di Unsada mah udah pasti dah. Iya. Yeah. Di Unsada tuh udah pasti. Sama di Blok M tuh kan paling rutin tuh. Blok M Square. Iya. Yeah. Yang dulu halftime akustikan. Oh, yang suara gua nggak ada. Dulu. Sama vokalisnya siapa dulu? Band kayak kita juga. Urahi, iya, sama vokalisnya dia kan dulu kan. Vokalisnya Urahi kan. Dulu kan main di sana kan. Itu tuh. Sama Doi juga. Ya gitu dah. Rajin ya mah. Cuman ya hebat dia bisa ngebagi lah antara kerjaan sama band gitu. Kalau gue kan mungkin sekarang ya tuntutan gue ngeband cuman hobi aja lah, nggak bisa gitu. Kayak kemarin juga gue kan pas di Farid ngajakin mau serius ya ayo gue bilang kan, tapi gue lihat dulu apa yang bisa gue dapet dari, ya itu memang salah sih jatuhnya sih, karena kalau lo main musik mindsetnya udah pikirannya apa yang lo akan dapat nanti, itu sih menurut gue udah salah sih. Itu kerja lah.
jadinya. Yes bro. Nah, cuman sayangnya ya kita nggak munafik lah. Tapi memang si band yang Farid bentuk ini tujuannya itu. Tujuannya band ini dibentuk untuk komersil. Makanya ke pop juga kan. Makanya supaya ngikutin pasar. Cuma kan kalau lu perhatiin industri musik Indonesia kan sekarang nggak jelas tuh bro. Ya, apa coba? Kesannya jadi kayak ke kotak-kotak. Jadi kayak apa namanya? Jatuhnya kayak indie tapi dia dalam naungan label kayak ya contoh lah. Jadi kayak Dead Squad. Ya dia punya masa sendiri di metal-metalan. Dangdut, dia ada masa sendiri di perdangdutan. Ya gitu-gitu bro. Iya. Terus ya lu sekarang lihat band-band kayak Peter Pan, Noah. Siapa lagi coba lu sebutin deh. Club 80s aja sekarang nongol lagi. Kangen Band nongol lagi sekarang. Setelah sekian lama. Kemarin tuh di Jaklot tahun lalu sebelum corona. Itu lebih ke reunian sih kayaknya. Sekarang konsepnya gitu. Karena buat clickbait kalau menurut gua. Buat clickbait, elemen aja reunian. Bisa juga karena duitnya udah habis dia. Iya. Jadi dia buat mancing clickbait itu karena yang pertama kali bikin reunian kan Padi ya, nggak salah ya? Iya kan? Dan Padi sukses tuh. Gue dengar dari Moka, zaman dulu Moka baru keluar, itu semua band pengen jadi Padi, cuy. Karena kan duitnya gede. Pokoknya musiknya tuh memang benar-benar disukain oleh banyak orang tuh waktu dia tuh baru-baru keluar tuh. Semua band pengen jadi Padi. Gue dengar sih gitu. Si Piyu itu, si Mas Piyu itu otaknya emang superior sih. Satu, pemilihan kalimat lirik, kata per katanya itu mah dewa banget dah. Maksudnya udah, wah gila, itu menjiwai banget ya. Menjiwai banget. Yang kedua, kalau gue bicara komposisi musik standar, komposisi musiknya dari sound system juga standar. Cuman tematiknya dia tuh yang kaya di situ Cul. Karena musik itu kalau nggak tematik agak sulit. Tematik itu kan ibaratnya kita dengar sekali langsung nempel di kepala. Ya kayak ibaratnya kayak dulu halftime Andan Song lah, kan tematiknya ada di interlude Gamal dulu tuh. Ciri khasnya kan di situ. Nah si Mas Piyu tuh jago di situ, itu gila dulu. Dulu kan gue juga sempet sama anak-anak ini, Cul, sama Tuwe, Cul. Apa? Aku bikin band ya? Sempet nge-band sama juga gue. Dulu. Halftime kelar sebelum setelah bumerang lah pokoknya. Setelah gue selesai mau bumerang 1,5 tahun, gue mulai nongkrong tuh sama Tuwe tuh, diajakin Godit sih. Godit. Main Paramoran, vokalisnya. Gue ngajakin Godit mulu tuh dari kemarin, anjir. Emang ntar deh kita ngomongin yang soal nanti bikin. Terus gimana? Terus gimana? Itu sama Godit dulu main Paramoran cover, dapat vokalisnya Edan Cul. Cewek. Itu keren cewek. Itu dia maniak heli banget. Mirip banget suaranya khas buat dia. Sampai kita tuh mikirin bikin lagu. Kiblatnya tuh Paramore. Kiblatnya itu Paramore. Terus tapi dengan versi kita. Sampai mikirin sedetail itu dulu. Dulu disupport sama Dita, gitu gitaris Seven Tuwe. Itu lama gue nongkrong di sana tuh. Itu hidup susah sama mereka tuh dulu. Dita itu yang gitaris ya? Iya, gitaris. Yang gede kan badannya? Yoi, kurus sekarang, kerja sama Godit sekarang. Seven kemana?
bubar. Harusnya sih enggak. Cuman basisnya itu kan ada kayak apa sih? Kena penyakit kayak Mike Tyson itu bro, yang tangannya gini terus. Mike Tyson, Muhammad Ali, Parkinson. Oh, Parkinson. Tapi dia Parkinsonnya nggak parah. Dia di tangan kiri Parkinsonnya dia. Jadi kalau kelamaan bekerja main bass itu gemeter tangan kirinya dia. Jadi bassnya tuh kemarin nggak ketekan. Nah, jadi di situ pensiun si basisnya, si Farid yang gantiin coy. Serius, gue nggak bohong. Sampai bikin video klip itu mereka sama Farid. Kan kalau sama gue dulu gue additional aja gue. Kalau sama gue si apa namanya nggak banyak ini karena gue deket sama gitarisnya dulu. Gue deket sama gitarisnya sering ya jaga studio, nginep di sana. Studio masih buka nggak itu? Masih, cuman masih ada cuy. Kalau lo mau recording masih. Anak-anak masih suka nongkrong di sana, cuman gue aja udah semenjak merit lah. Berarti udah 4 tahunan, 4 tahun, 5 tahun. Iya, lama banget ya. Udah nggak pernah ini lagi. Paling sama Godit aja yang masih kontak. Godit sama Dita sesekali. Kalau Godit gue masih rada rutin bro. Kalau sama Godit di IG kan temenan. Sama Godit itu masih inilah. Cuman Godit juga udah fokus, udah 2 anaknya, terus usaha bapaknya kan udah ke dia semua sekarang. Yang Godit kan punya studio kan di rumahnya? Punya, sekarang jadi keren Jul. Udah keren lagi. Itu sih tujuan gua ngajak dia waktu itu. Studio udah bagus sekarang. Studionya di tempat bokapnya. Kan di atas itu kan semenjak Godit anaknya 2 dibikin kolam renang sekarang di rumahnya. Di lantai 2. Di samping tadinya kan kosong lompong gitu. Nah, itu dibikin di lantai 2 dikasih kolam renang sekarang untuk di rumahnya dia. Sama studionya dibagusin, keren sih studionya anjir. Gede banget. Oh, orang kaya bebas ya, orang kaya mah ya. Ya, alhamdulillah. Mau bikin apa kek? Mau kolam renang di lantai 2 kek? Lalu bayangin, lu udah pernah ke rumah dia belum sih? Udah, dulu. Udah. Lu gimana perasaan lu pertama kali masuk rumah dia? Bingung kan? Soalnya gue setelah itu gue berteman lagi sama orang yang rumahnya di belakang Citos. Lebih gede lagi berarti. Lebih gede. Lu percaya gak ada lift ke bawah tanah? Anjir, ada basement nih coy. Gila. Buka pintu depan rumah Citos. Anjir. Gila. Gitu ya. Orang kaya bebas lah cuy. Bebas orang kaya mah. Lu sendiri masih punya hasrat gak tuh kayak bermain lagi atau gimana? Kalau musik, kalau ditanya musik, ya jujur nggak akan pernah hilang lah cuy. Pasti ada terus. Karena atmosfer yang dirindukan tuh atmosfer saat lo di stage. Itu gila men. Itu gila banget, beneran. Atmosfer saat di stage itu luar biasa. Makanya gue kemarin pas diajakin sama anak-anak kantor itu ngisi acara 17-an, wah ayo, gue seneng kan. Cuman kembali lagi dengan pertanyaan itu, Povito bisa begitu dulu, bisa gaya-gaya kayak gitu, mabok dulu ya Pak, anjir. Masih aja ada yang nanyain begitu. Karena lu orang kantoran toh. Ya, orang kantoran kan kaku. Kaku, aneh sih emang. Iya. Itu nomor 2 Cul? Bukan, itu anak-anak. Ini nih. Lu masih di Klender situ masih rumahnya? Masih gue di Klender. Rumah yang di sana udah ada itulah sesuatu di sana. Tempat nyokap? Yang di tempat nyokap? Enggak, waktu itu gue sempet ngambil rumah juga di Bekasi, tapi ya jauh lah. Nggak jadi jual lagi? Jual lagi.
ada masalah. Ya namanya pasang surut bro. Bener. Iya, tapi gue juga nggak ini sih, maksudnya gue juga nggak mau ngambil lagi sih kayak perkreditan gitu. Gue udah nggak mau lagi sih. Tapi jangan salah, di Bekasi sekarang yang cicilan 1 juta, ya memang rumahnya begitu cul kondisinya. Kayak lu ambil dulu itu kondisinya gitu ya, lu ya adalah beberapa temen gue ngambil yang cicilan subsidi ya, subsidi pemerintah tuh daerah-daerah Cikarang situ, Cibarusa, 800.000 bro cicilannya sebulan, lu bayangin. Itu murah atau mahal? Murah lah, 800.000 sebulan. 800.000 sebulan. Dia DP cuman habis 8 juta, sorry. Iya kan itu. Ya habis dia beli itu kan dia harus memperbaikinya seharga rumah itu nanti. Iya. Dia ngerenov itu aja sebelum rumah ditinggalin hampir 100. Iya, gue yakin. Iya, karena rumah lama gue dulu kemarin tuh gue kontrakin tuh di sana. Gue nggak tinggalin gara-gara tuh di samping rumah gue itu ada ibu-ibu ninggalin rumahnya cuma buat servis motor, keluarga nih tinggal. Udah tuh keluar rumah, tiba-tiba di jalan STNK-nya ketinggalan, pulang lagi kan, ada maling di dalamnya. Anjay. Rumahnya udah hancur, diberantakin. Tapi ketemu malingnya, ketangkep malingnya di dalam rumah. Bekasi gitu memang, Bekasi rawannya gitu Pecul. Kalau lo beli rumah, karena kan ya itulah kawasan-kawasan sepi, yang subsidi itu juga, makanya temenku juga pada saat dia beli itu dia nggak langsung tempatin Jul. Yeah. Jadi dia nunggu kiri kanannya penuh dulu, terus baru dia ngebangun. Di situ, baru dia ngebangun, nutup. Anjir kan banyak kalau rumah-rumah gitu kan nggak ada pagar. Iya. Belakang kebuka. Iya. Pagar nggak ada, belakang kebuka, air belum ada. Belum ada. Banyak PR-nya. Iya. Ya lumayan lah. Ya tapi kalau dengan cicilan sebulan, ya cuman ya cicilan sebulan 800.000 sih menurut gue sih worth it ya. Apapun bisa ngambil, tapi jangan salah sekarang ada apartemen juga yang cuman 1 jutaan pun cicilannya. Iya, tapi yang kan kalau apartemen kayaknya gimana gitu kan, lu cuma punya bangunan doang. Iya. Ya, kecuali kalau lu kontrak-kontrakin mah bisa lah. Anak milenial sama ya kalau apartemen sih harusnya kalau lu mau invest properti aja, jadi lu sewa. Banyak yang di Bandung loh. Gue waktu itu liburan sama bini gue sama anak gue ke Bandung, itu sewa apartemen cuy. Gila nggak? Harian. Apartemennya bukan apartemennya cece, apartemen baru, keren. Orang gue ketemu Farhan di situ di apartemen itu, dia sewa juga liburan di situ. Keren. Nah itu hebat sih. Cuman mungkin kalau kan gue ngobrol-ngobrol tuh sama yang jagain mbaknya, jadi kayak ada yang ngurusin di situ lah. Ada yang ngurusin. Jadi ternyata bosnya dia itu di apartemen itu nggak cuma punya 1 apartemen, banyak, anjay. Yeah. Jadi kayak pemborong. Kebanyakan gitu emang. Iya, tapi memang spooky sih Pucul. Karena nggak kayak hotel kan? Ya, nggak kayak hotel jadinya. Kosong. Jadi kalau 1 lantai itu belum tentu ada kisi semua. Banyak kosongnya lah ya. Tapi ya it's okay lah kalau buat keluarga rame-rame kan. Buat tidur doang. Iya. Nikmat-nikmat aja lah. Asik sih ininya. Gitu deh. Ntar gue mau, lu ini kan nih berminat kan nih kita bermain-main lagi nih, bermain-main lagi. Ayo.
Tapi makanya gue sekarang bikin konten kan. Gue pengen bikin yang aneh tuh, maksudnya. Nah itu apa tuh yang aneh tuh? Jadi lu tahu main gitar yang orang main gitar digini-giniin enggak? Teng duk 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 teng gitu-gitu tau lu? Itu apa sih? Lu bisa gak kayak gitu? Gak bisa, gue itu finger style. Karena finger style gitu. Karena sejujur sekarang gue main gitar itu bisa kehitung pakai jari, Cul. Jarang banget. Gini aja. Lu lebih suka main gitar tuh main gitar style apa? Itu kalau gue sekarang nggak mempermasalahkan style apa, semua juga gue babat. Enggak, yang lu mainin tapi lu suka. Gue pengennya bikin lagi yang baru tapi lu suka, yang ini suka, semuanya suka, kita jadiin satu. Nah, kalau yang sekarang yang lagi gue rasain itu, gue lagi rindu zaman-zamannya Halftime, Jul. Berarti kayak tempo cepat, kayak Nirvana Glory, melodi gitu. Gue lagi harmoni gitu. Iya, lagi kangen banget gue kayak Sausin. Gue udah ada kepikiran mau nge-cover gitarnya lagu-lagu mereka, cuma belum sempat aja waktunya. Udah ada di otak gue. Nah makanya cuman gue ini kan kemarin sebenarnya yang gue duet sama bini gue kan sebenarnya clickbait sih itu, Jul. Gue mau lihat responnya gimana. Jujur ini pertama kali gue buat cover lagu sambil nyanyi. Nggak pertama kali sih, kedua kali. Sebelumnya ada sih sama teman gue, cuman responnya nggak sewah ini. Belum 24 jam itu viewersnya udah hampir 300. Kaget juga gue sama bini gue. Nah, makanya gue tadi cerita kalau gue ada rencana next mau cover lagunya Mocha, cuma nggak tahu nih, gue nggak perlu tag orangnya kali ya, nggak perlu di tag Mocha gitu, @Mocha, diemin aja kali ya. Ntar gue kena pasal. Enggak lah, kalau Instagram kan lu ibaratnya lu ini fanmade gitu. Iya, karena jujur kalau di IG ini gue nggak nyari duitnya, karena gue mau coba ngerintis dulu. Mungkin bisa nambah followers kah atau gimana, kan nyari situnya dulu kan. Itu yang gue mau tarik itu dulu sebenarnya intinya. Gue punya ide buat lu itu, lu kayak bikin family music, tau gak lu? Pengen ya, itu nanti kalau lu mau uangin itu banyak banget yang bisa diuangin, apalagi untuk family. Mungkin nanti banyak deh, pokoknya deh keren. Lanjutin aja pokoknya. Makanya gue mau bikin, enggak lah, ini gue pancingan awal dulu, gue mau lihat hasilnya dan ternyata bagus kan. Kalau dari sisi musikalitas, ya jujur kayak bini gue kan juga bukan penyanyi, itu nomor 1. Terus gue juga gitaris nggak jadi, ya kan? Itu nomor 2. Jadi ya, terus ketiga dari sisi alat kan, gue pasti pas-pasan, masih pakai handphone, gue pakai tripod, gue record. Belum profesional lah, nggak kayak musisi lainnya udah pakai kamera canggih, terus udah kita join di software, terus udah pakai sound card buat soundnya supaya yang keluar outputnya bagus. Dan belum lah, satu-satu sih. Cuma gue mau mancing dulu, kalau memang reaksinya bagus, baru dia tuh gue modal ntar. Gitu bro. Iya. Udah ada rencana sih ke sana sih. Jadi biar up dulu peminatnya. Nanti kalau sudah oke, followers ini baru kan bisa jadi. Karena gue jujur kalau YouTube takut ke cover. Iya, benar. Karena mereka berhak nuntut, terutama label ya, yang punya bandnya ya. Yang punya bandnya itu berhak nuntut. Tapi setahu gue, kalau di YouTube itu memang nggak bisa nge-cover, cuma gue nggak ngerti. Ada beberapa banyak yang nge-cover gitu. Tapi karena peraturannya belum keluar toh. Ya mungkin
yang judul lalu-lalu kali ya. Kalau cover tuh fan-made boleh karena nggak menggunakan satupun unsur dari bandnya. Maksudnya itu gimana tuh? Itu gue amatir tuh. Misalnya lu ngomong gini, background musik lu musiknya Moka itu nggak boleh ketahuan. Tapi kan lu membuat aransemen sendiri untuk musiknya Moka kalau cover akustikan lah apalah kayak gitu, dan suaranya juga bukan Arina gitu. Oh itu boleh kayak gitu ya berarti ya? Boleh, tapi sejauh ini malah yang nge-coverin itu yang dapat duitnya lebih banyak, viewer lebih banyak dari band aslinya. Dari band aslinya. Itu kejadian loh. Termasuk yang solo laki-laki solo yang ikut Indonesian Idol gagal itu siapa namanya? Yang jadi YouTuber. Lupa itu. Itu jadi ngetop sekarang kan. Dia. Awalnya dari musisi cover. Tapi apa? Tadinya gue punya ide gini Cul, buat YouTube, gue nggak cover gitar, karena untuk nggak cover gitar itu nggak ada hukumnya. Setahu gue, kalau lu nggak cover gitar, tapi kan lu di belakang gitar lu ada musik mereka, cumi. Tapi kan -1, iya ada. Sama aja. Kecuali lu, itu nggak boleh. Kecuali, ya nggak boleh. YouTube sekarang jauh banget. Jay, tapi banyak Cul. Lo lihat deh, kalau lo searching di YouTube. Nah, dan itu nggak dihapus sama YouTube, itu bisa bro. Emang nggak dihapus. Kebanyakan kita sharing. Jadi si label udah motong setengah penghasilan lu, setengah ke lu, setengah ke mereka. Berarti mereka izin gitu maksudnya jatuhnya? Nggak izin langsung biasanya. Oh jadi misalnya ada pemberitahuannya dari YouTube-nya. Ya. Jadi misalnya AdSense lo harus terimanya $1, ini dibagi 2 gitu. Ya, bisa juga lu nggak dapat sama sekali. Langsung uangnya tuh ke band. Atau ke band atau enggak video lo di take out sama YouTube gitu ya. Kalau yang gua sama Moka kemarin, yang labelnya yang sekarang tuh gua minta izin sama manajernya buat nyabut hak mereka dan udah dicabut, aman gua. Oh, iya, makanya kan gue juga kan cover ini kan rada takut juga sebenarnya. Makanya gue nggak berani ke YouTube, cuma berani di IG karena gue berharap kalau dari IG itu ya memang nggak seberapa, tapi ya berharap kali bisa jadi duit lah. Kecuali lu bikin mirip Alik Bata. Itu susah, men. Coba. Nah, maksudnya nggak ada bagian-bagian dari band aslinya di situ. Misalnya lu main gitarnya doang, gitu, tanpa -1, tanpa background musik, tanpa drumnya dia. Tapi lu harus menarik Alik Bata. Oh iya, iya dong. Iya. Makanya itu gue kemarin setelah gue, ya kan kayak kemarin gue sama bini gue kan kayak cover Coldplay itu kan, makanya kan aransemennya gue bikin beda. Gue nggak samain, walaupun temanya masih nuansanya mereka, nuansanya Coldplay, tapi dari secara chord sama, tapi kan kayak tempo gue turunin, terus agak ngaruh sih kalau kata gue. Ya itu gue juga takutnya gitu kan, makanya kan gue mikir berarti kacau juga ya band sekarang tuh, maksudnya bisa dihajar sama orang yang nge-cover gitu, mereka yang lebih terkenal gitu. Yes, benar. Cuma intinya kan awal lagu mereka yang nyiptain, jadinya hak mereka lah untuk itu. Iya dong, bener Jul. Suatu saat. Dan itu kalau cuma kan kayak misalnya kayak masih cere-cere gitu kan nge-cover yang followersnya masih dikit, terus belum ada sisi komersilnya, pasti kan juga mereka nggak akan merasa tersenggol lah. Tapi kalau kayak udah sampai ngetopan si artis covernya, itu kan sampai ada juga vokalis cewek, Cul, gue lupa tuh bini gue yang tahu itu sibuk nge-cover lagu orang aja, Cul. Ya. Sampai dijulitin sama netizen, bini gue lah ngikutin tuh. Apa namanya? Ketika dia ngerintis lagu dia sendiri, sampai masih komentarin, wih keren lagunya kak, lagunya siapa yang di cover kali ini, anjay.
Gitu. Nah cuma kan gue nggak ngerti nih kalau nge-cover gitu izinnya gimana sih. Makanya gue jujur mau ada planning nge-cover lagunya Mocha, tapi ya gue nggak berani nge-tag orangnya lah. Paling tag gue ya terkait musik sama gitar aja, sama duo cover gitu-gitu doang. Kayak kemarin kalau nge-tag sih gue tag, soalnya sebenarnya si bandnya itu senang. Bandnya itu senang. Tapi labelnya biasanya bermasalah karena kecuali lu udah beruang ya, maksudnya udah menghasilkan uang dari coveran lu. Cuma kalau lu yang biasa-biasa aja mah fine. Mereka cuek. Kecuali nanti suatu saat lu udah bisa dimonetize tuh udah beda lagi ceritanya. Iya. Makanya sih gue mikir adalah orang iseng-iseng kok kan mikir kan buat ngisi ya bete lah lu WFH di rumah. Kayak bini gue kan Jakarta kan kemarin kan PSBB lagi nih, sekarang dia kemarin 2 minggu WFH, nanti baru minggu depan, jadi 2 minggu WFH, seminggu WFO, kerja dari office. Gue mah di Cakung bro. Cakung di tempat Jakarta. Cakung mah Jakarta iya. Gue kan gawinya kan di Cikarang. Di Cikarang. Lu kemarin gue lihat di Instagram lu kayak perpisahan gitu. Iya, kemarin resign, gue pindah ke tempat baru. Pindah tempat baru gue. Ada ini dikit lah sama expatnya, agak cekcok dikit. Bukan cekcok, nggak cocok lah gue sama expatnya. Jadi ada expat baru datang, gayanya dia, ya beda prinsip lah dia sama gue lah. Lu bagian apa sih kalau kerja? Gue sekarang kalau Mas inilah lebih ke finance accounting kalau gue mah. Nah itu kan udah tegang banget kan. S1-nya kan accounting. Sebenarnya sih nggak tegang Jul, mereka aja. Ini gue jujur ya, gue masuk di kantor yang kemarin gue resign itu gue berhasil membuat suasana di internal accounting itu jadi santai. Jadi nggak kaku, dan itu berlaku sampai bos-bos lokalnya itu sampai seakrab itunya gue gitu. Jadi nggak kaku banget lah, nggak ada kaku-kakunya acan. Makanya kemarin pas gue cabut juga mereka agak menyesali, cuman ya gue gimana lagi, orang gue nggak cocoknya sama expatnya kan. Gue bilang nggak mungkin dong expat yang keluar kan. Gila kali expat yang keluar. Lu bekerja karena lu mau bekerja apa karena lu punya tanggungan? Kalau ditanya karena punya tanggungan cuy. Itu dia. Iya. Ya sekarang gini, kalau gue gak gawe, orang tua gue dari siapa ya ntar tuanya? Ya kan belum kan keluarga. Kagak ada lagi ya kayak gitu. Sebenarnya bisa gue. Yang gue pikirin adalah gini loh. Lu kenapa nggak misalnya lu minta bantuan Om Roy, atau lu gimana sih? Lu kan punya hubungan sama Om Roy gitu untuk ngelakuin apa yang lu suka. Oh bisa Cul. Gue dulu itu waktu gue keluar Bumerang, selesai ngebantu Bumerang, Om gue itu gak mau sebenarnya. Cuman Om gue kalah voting sama member-member yang lainnya. Tadinya Om gue tuh tetap pengen Bumerang itu konsep dengan 2 gitaris. Jadi 1 gitaris tetap, 1 additional player. Om gue tuh maunya gitu Cul. Maunya. Tapi yang 2 personil yang lainnya ini nggak mau balik ke 1 gitaris aja, karena ngelihat skillnya Om Andri ini memang di atas rata-rata sih. Dia gitaris mewah lah, dia gitaris komplit itu. Bagus juga ya alasan Om Roy biar lu nggak sakit hati. Enggak juga, karena setelah itu Jul, lu percaya nggak percaya, 1 bulan setelah gue selesai sama Bumerang, Om Roy keluar Cul dari Bumerang Cul, mengundurkan diri.
udah beda Ya, ini kali ya. Beda prinsip lah, sama dua orang tadi udah beda prinsip lah. Om gue juga kaget tuh Jul. Makanya Karena jadi Jeko Fox. Makanya jadi Jeko Fox. Nah si Om Andri ini, dia itu juga dia ngikut Om Roy karena alasannya lah. Aku ini kan dia ngomong sama Om gue. Aku ini kan ikut bumerang, join bumerang ini karena kamu yang minta Roy, kata dia kan. Loh kok kamu malah keluar? Kalau kamu keluar ya buat apa aku bertahan di bumerang lagi? Kan akhirnya keluar juga dia barengan Om gua, si Andri Francis dari bumerang. Makanya sekarang bumerang personil lamanya sisa 2. Tapi masih ada tuh bumerang? Masih. Cuma kayak aneh aja ya, nggak ada Om Roy ya? Musiknya sih sekarang jatuhnya kayak rock alternatif, kayak model-model Incubus, Foo Fighters gitu. Dia. Jadi bukan rock yang kayak AC/DC, kayak yang ada greget metalnya, enggak. Jadi bukan kayak gitu. Malah si Om Roy sekarang musiknya berubah, rocknya rock rumit. Lebih ini dia. Lebih dewasa sama lebih santai. Lebih dewasa sih, cuman dia ada lagunya tuh yang heavy dan itu bener-bener heavy sih menurut gue. Gila itu. Dipikirin banget kayak konsepnya sama dia. Keren itu emang. Gue sih kepikiran yang bikin band. Tapi kayak ada digitalnya tuh. Asik tuh, Cul. Gue dulu pernah tuh sama sepupu gue, Cul. Tapi aneh maksud gue gini. Dia ngerti, gue main gitar. Sepupu lu ada yang main digital? Sudah enggak sekarang, dulu. Itu gue dulu zaman Kemang ngetop-ngetopnya, Cul. Iya, maksudnya gue kayak punya ide gitu. Pokoknya bikin sesuatu itu yang aneh banget deh pokoknya. Kayak Bjork. Terus bisa sih. Ada gak tuh temen lu yang bisa main? Cuman kalau kayak Bjork gitu, nah kalau gue jujur, kalau lu tanya sekarang gue mau main apa, gue jujur lebih pengen main yang konsep mateng di simple aja. Kita main akustikan, tapi lu mau buat alur lagunya aneh, kompleks, itu lebih mantap menurut gue. Enggak, maksud gue gini, kita main simple banget, sesimpel Sir Dandy, tapi yes, ada kayak sound dikit gitu, bisa nggak diciptain kayak dari gitar, sound aneh gitu, kayak mungkin suara game atau suara apa gitu yang aneh-aneh. Kalau game nggak bisa. Kalau dari gitar itu lebih ke arah kayak ya apa sih yang bisa dihasilkan dari alat musik gesek sih, ya kan? Efek-efek paling aneh apa gitar di efek lo itu? Yang kalau ya apa ya, kayak flanger bisa. Flanger tuh kayak gimana? Flanger tuh kayak lagunya intronya Audioslave tuh kalau. Wow, yang cocis. Bukan, itu mah wah, efek wah. Yang cocis. So nice, sosis. Ya, yang gitu. Nah, itu lah. Iya, maksud gue gitu. Jadi, boleh. Nah, berdua aneh nggak ya? Mau langsung bikin lagu, mikirin konsepnya bareng dulu. Apa mau gimana? Apa mau cover? Gua nggak mau deh cover. Boleh sih. Tapi nggak apa-apa. Nah, gue pengen nanti misalnya kita bikin nih jebret, terus udah niat nih bikin mini album. Nanti bikin YouTube, bikin Instagram. Udah deh, pokoknya gini, kita nggak 100% fokus di sini di band ini nanti. Santai. Just for fun, tapi makanya gue bilang, gue pengen lu main sesuatu yang lu suka. Jadi pas kita ngejalaninnya itu nggak ada tekanan gitu, relax. Lu masih bisa bekerja, gue masih bisa bekerja, tapi di satu hari kita bisa bareng-barengan bikin gitu. Boleh, Cul. Gue juga mau tuh, Cul, tertarik banget, Cul.
Makanya gue sebenarnya kalau ada yang ngajakin gue bermusik lagi, senang banget gue beneran. Makanya kemarin pas Farid ngajakin gue happy banget main musik lagi. Sama. Beneran, happy. Apa kita ngajakin Godit? Karena di tempatnya dia kita bisa bikin. Nah, tergantung sih Jul. Kalau misalnya mau bikin lagu doang, di gue bisa sih, di gue bisa. Karena gue memang ada mau planning mau bikin home recording sih. Memang ada, tapi memang nggak, mungkin bukan konsep studio lah. Karena kan lokasinya kan rumah sendiri. Tapi gue pengen memang ada rencana. Cita-cita gue sih Jo sebenarnya. Cita-cita gue kayak gue dari dulu kan gitar kan kagak pernah modal kan. Dipinjemin mulu dapat pinjam sana, pinjam sini kan begitu. Gue kira tadinya kan wah ini gue merit bakalan susah nih, gue nggak bisa beli alat, ternyata malah sanggup gue beli alat setelah merit kan. Cuman ya itu gue dikritik, gue beli doang lu, agak pernah lu mainin. Aduh, ya makanya gue supaya kepake gini. Ya memang ada kepikiran cuy, gue emang mau jujur gue secara software gue udah siapin, secara software. Nanti gue tinggal hardware aja sih, cuma kan hardware harganya agak ekspensif, tapi gue nggak, sekarang banyak opsi. Gue kemarin ngobrol sama temen gue yang gitaris kamaran lah, dia gitaris kamar, alatnya dia tuh home recordingnya bukan yang ekspensif, tapi kualitasnya nggak murahan Jul. Kualitasnya dan lumayan lah buat ukuran home recording, lumayan lah. Nah, karena gue ngelihat waktu Om Roy itu kan juga home recording cuy. Om Roy itu home recording. Cuman kendalanya memang kalau home recording itu saat take vokal. Take vokal mah itu doang. Nanti di studio ya. Kalau Om gua take vokal dia bikin kayak lemari kecil cuy. Kayak bikin kayak lemari kecil yang kayak kulkas gitu lah, kayak kulkas ya, kulkas ukuran satu orang tuh bisa masuk lah. Ya. Gila. Orang itu sampai itu Jul. Dia kalau take vokal di rumahnya itu buka baju, itu ruangan panas banget, pengap sepengap-pengapnya. Serius gue. Dia kalau udah saking ngakalinnya itu break dulu ya gitu, karena minimal tempat. Iya. Ya sebenarnya kalau paling mau aman, kalau urusan take vokal ya memang harus studio sih. Karena kan equipment-nya komplit ya kalau studio itu ya. Tapi kalau kayak ngedit, mixing bisa lah, kalau mastering agak susah sih. Itu oke lah, masih sanggup lah. Kalau awal-awal mah ini mah di rumah aja dulu kali ya tuh ya. Iya, kalau ini kan kita juga just for fun, tapi mudah-mudahan berimbas. Nah, iya. Tapi kalau Godit itu udah komplit Cul. Enggak, yang gue pikirin kalau di masalah Godit emang semua udah komplit. Waktunya dia doang tuh. Iya. Waktunya dia waktu agak sulit. Tapi dia free. Kalau dari kemarin dia ngajakin gua, cuman guanya yang nggak kesampaian. Dia hari Minggu sama malam Minggu itu bisa dia. Coba Godit aja. Itu. Maksud gua kan gini. Jadi kita bikin santai, tapi ntar ada suara-suara aneh-aneh gitu. Terus udah gitu, gue juga nanti nyanyinya dengan suara kucing kejepit gue. Terus iya bener, gue sampai berpikiran tuh nanti kayak ada sedikit scream-screamnya. Pokoknya aneh deh nih, band pokoknya aneh deh. Boleh sih. Nah, cuman lu mau konsep musiknya kita ada full bandnya? Enggak, gue nggak mau. Nah, apakah ada drumnya? Karena gue jujur pengen kan, tadi kan lo juga sempat nanya di awal pengennya kayak gimana.
Gue kalau mau tipe musiknya mau aneh gimana, it's okay. Tapi gue kepengen konsep akustikan itu tadi, Cul. Nah, akustik tapi aneh. Yes, bro. Itu gue mikirin tuh pas lo ngajakin gitu. Itu keren, men. Itu keren loh. Udah gitu gue kepikirannya ada yang kayak ketukan-ketukan yang kayak metal gitu yang gak berirama. Deg yang nanggung gitu. Tapi versi akustik gitu. Aneh deh pokoknya. Bisa. Iya, bisa itu pokoknya. Bisa banget. Makanya gue bisa banget. Takut banyak orang karena nanti susah bikinnya. Nggak usah banyak orang. Nah, cuman harus mikirin konsepnya aja karena kan jujur kan kayak gue gini kan sekarang kan semenjak fokus jadi orang kantoran, wawasan musiknya kan jadi kepentok. Ya kan karena kan gue kalau dengerin musik sekarang nggak jauh-jauh dari Raisa, terus apalagi itu yang kemarin baru merit itu vokalis cewek, Tulus yang cowok, terus apa lagi nggak jauh-jauh dari mereka kan musik-musik Indonesia sekarang, karena rata-rata solois semua, kayak pemain gitar, pemain instrumen itu semua rata-rata sekarang jadi player session semua karena lebih ada duitnya kan, player session. Nah itu memang agak berat tapi bisa dipikirin. Nah cuman kita kalau mau bikin kayak gitu, kalau menurut gua harus ada materi dulu lah, karena kan materi itu kan memang agak ruwet ya, agak ruwet. Nah, itu yang mesti yang harus ketemu duduk bareng ngobrol. Ntar aja. Yang penting lu kirimin gua materi lu dulu. Ntar gue pikirin. Ada nih di handphone. Cuman kalau lu denger kayak Viera sih jatuhnya sih. Nggak apa-apa, ntar aja lu kirimin, gue dengerin. Ntar mungkin bisa diedit. Baru pas misalnya udah agak fix gitu, temu deh tuh. Iya, tapi ya mudah-mudahan coronanya cepet hilang lah. Nunggu nanti bisa pemilihan presiden aja Amerika. Tapi sama Goldit boleh tuh, coba lo DM aja, ajak dia bikin lu yang DM. Bisa aja sih, cuman dia pasti lu tahu sendiri kan lagu-lagunya dia kan, lagunya halftime banget dia. Enggak, nah maksud gue, makanya gue bilang lu harus suka sama musiknya. Nggak apa-apa, kita bikin versi sausinnya Paramore-nya si Godit. Cakep tuh. Sausin Paramore Godit dengan versi lambat, tapi dengan skillnya yang dia mau gitu. Bisa. Jadi ibaratnya gini. Ibaratnya misalnya kita suatu hari manggung di mana, terus orang ngeliat, anjir nih apaan sih? Aneh gitu. Enggak, karena perbandingannya gini, daripada lu bagus atau lu jelek, mendingan aneh. Unik sih. Jadi orang mikir, anjir ini bagus apa jelek ya? Bikin sesuatu yang baru ya maksud lu kan? Iya, paham sih. Itu menantang sih, Jo. Belum pernah soalnya. Nanti juga gua nyanyinya tuh kayak aneh deh pokoknya. Ada yang nyanyi bener, ada yang bener nyanyi, ada yang misalnya ada tiba-tiba ada screen-nya, tiba-tiba ada yang lambat, aneh deh pokoknya. Gue pengennya sih kayak gitu. Bisa sih, nanti cobalah kita obrolin. Nih, boleh deh nanti gue coba kontak Godit deh. Coba kontak Godit lagi. Dia ada waktu kapan? Zoom aja dulu kita sama dia. Oh iya benar. Ya. Udah lo atur aja dulu tuh zoomannya sama dia. Zoom aja dulu sama si Godit. Nah makanya gue bilang, lu gini aja, lu kirimin materinya ke gua, lu ngirimin materinya ke Godit, terus lu bilang, Dit, gua sama Acul pengen bikin ini, ntar kita zooman yuk, lu dengerin dulu nih sedikit. Sebenarnya ini materi lagu pas gue bikin band sama Godit, Cul. Lagu gue ini. Jadi waktu gue bikin band sama Godit, personilnya ini produktif lah semua. Ada nyetok lagu semua. Dan lagunya ya satu line semua lah.
satu line. Tapi kalau ini lebih kayak, kalau gue perhatiin seperti kayak Viera. Padahal gue bikin lagunya, jujur kiblatnya tuh dashboard konvensional dulu. Bikin lagunya tuh kiblatnya ke sana. Tapi setelah gue denger, anjir ini Viera banget lagunya. Beneran. Basic kita bertiga hampir sama ya. Ya karena satu dulunya memang hobi musiknya sama sukanya. Dashboard, Sausin, Iya. Paramore. Tapi kita kapan-kapan nanti ada ya. Nanti gue mau bikin video gitar akustik Sausin, nanti lu isi vokalnya. Nanti gue send ke lu. Gue malas teriak-teriak. Jangan, kita pakai yang versi akustik kan. Lu udah denger 7 Years yang akustik kan? Lu nggak perlu teriak. Boleh. Ya kan? Nanti kita cover yang 7 Years akustik. Ntar gue bikin. Ini si Abi juga kemarin DM gue. Minta dibikinin video gitar Ceylon 7. Gue belum ngulik. Ntar dulu ya. Makanya belum sempet orang. Tadi seharian gue keluar nyari kado buat temen gue merit. Besok gue mau ke rumahnya nganter kadonya. Makanya belum tahu nih, tapi ngulik-ngulik dulu. Dan nanti yang 7 Years gue bikin kalau misalnya sempet, besok gue bikinin lah si videonya. Jadi kita ngambil konsepnya gitu. Lu lihat di IG gue deh, gue ada cover lagunya Paramore, My Heart, sama teman kantor gue. Nah itu gue bikinnya gitu, Jul. Jadi gue bikin konsep gitarnya dulu. Nah nanti dia nyanyi, ngikutin tempo gitar gue. Nah lo nanti gitu aja. Jadi rangkanya, jadi gue nanti ngambil rangkanya si 7 Years yang akustik, versi akustiknya. Nah nanti lo ngapalin rangkanya dari situ juga, karena rangkanya akan sama, gue ngambil patternnya sama gitu. Cuman ya karena kalau nanti tapi kalau bisa pada saat lo record suara lo pakai voice recorder, Jul. Voice recorder HP? Yes, jadi video sama voice recorder. Karena apa? Jadi saat gue join videonya, pengalaman sih kemarin gue pas bikin pertama kali yang sama teman kantor itu, ada musik yang masuk. Dia nggak pakai voice recorder dan gue nggak bisa ngedit suaranya, cuy. Gue rada aneh deh. Itu voice recorder iPhone masuknya ke iCloud, tapi gue cari-cari cuma nggak ada. Penuh iCloud lo, coy. Oh gitu. iCloud itu cuma 1 giga loh, salah yang free deh. Yang free. Iya. Sisanya lu kudu bayar, Bu. Kalau nggak salah 27.000 sebulan, cuy. Buat nambah space. Gua itu karena bayarnya harus pakai kartu kredit tuh, ribetnya. iPhone pakai kartu kredit, lu nggak bisa pakai pulsa. Iya. Bro. Toh berarti ini jadi momen bersejarah nih kalau kita jadi nih. Pembicaraannya dari hari ini. Kita udah mau 2 jam. Udah mau 2 jam apa sejam sih? 2 jam loh. Udah mau 2 jam. 2 jam, coy. Iya, itu 10. Ini aja deh, terakhir tuh. Apa tuh? Buat teman-teman kalau ada yang nonton ya. Asik. Iya, kata-kata mutiara. Maksudnya gini, kalau gue lihat lu adalah seorang musisi yang bertalenta lah, gitu ya. Punya. Tapi gagal. Nah, itu maksud gue. Enggak, jadi kita kan belajar dari banyak hal gitu tuh. Oh iya, betul. Mungkin kalau dulunya nih waktu lu belum punya tanggungan atau apapun yang lu cari saat ini dengan lu bekerja, kalau lu bisa sharing itu ke teman-teman yang emang punya niat ke musik, itu ada nggak inian lu, sen-sen lu? Mungkin pesannya cuma satu, Jul. Kalau lu musik, ya lu fokuslah ke hal itu.
intinya sebenarnya nggak musik aja, tapi kalau lo memang lo pengen satu hal, lo fokus ke hal itu sampai goalnya itu terpenuhi. Jadi jangan setengah-setengah. Itu bro kuncinya itu kalau menurut gue ya. Karena kan kalau memang terkadang ada pilihan lah, ada bukan pilihan sih, lebih ke tuntutan kali ya. Yeah. Ada beberapa tuntutan yang memang jadinya lu harus bercabang. Itu bukannya nggak baik ya, tapi dengan kondisi bercabang itu lu nggak akan bisa 100%, nggak total jadinya. Nah itu, makanya kalau memang benar-benar serius bermusik, ya lu serius lah, tekunin dari mulai lu belajar sekolah musik. Karena nanti musik independen oke, tapi kalau lu nggak punya base, lu buat survive susah. Kecuali emang lu buat fun aja ya. Yes, betul. Karena banyak, ya mungkin banyak kayak karena banyak kayak juga, iya, karena banyak juga orang yang just for fun tapi jadinya gede. Yes, ada. Karena ada. Banyak, karena gue pikir gini, banyak band yang terlalu serius sampai mereka tuh pusing dan bubar gitu. Yes, bro. Ya, ada. Karena mungkin pikirannya udah uang atau gimana? Itu yang salah, ya kan? Itu yang salah. Saat satu hari nggak dapet apa yang mereka inginkan, ini nggak jelas ini. Iya, ini nggak bisa ini. Yoi, men. Makanya memang pas lu ngajakin gitu, ya udah ayo kita, tapi nothing tulus aja, santai aja, slow gitu. Jadi ya udah lu bikin, kalau memang nanti insya Allah bisa berhasil ya alhamdulillah, kan itu bonus kan, berarti kan bonus dari apa yang lu lakukan lah, bukan yang lu pengen lah. Karena kan dengan lu melakukan musik ini aja berarti kan lu udah melakukan yang lu inginkan kan. Ya, gue sebenarnya sih kangen sih, lebih ke kangen. Pasti Jul. Terakhir itu gue ngelihat live-nya Moka di Net TV, jadi gue datang tuh ke Net TV, ketemuan sama manajernya, gue dibawa ke backstage, nonton Moka, anjing gue bilang, kangen gue gitu. Iya, kangen. Yo, pasti kangen loh, pasti kangen, beneran. Gue tuh kalau ngeliat gitar gue di kamar nih, kayak nangis ya. ngeliat geletak. Dulu aja lu pas lagi banyak sering-sering yang ngeband lu nggak punya alat. Giliran lu udah bisa beli alat, lu nggak ngapa-ngapain, anjrit. Gue bilangnya, ya ampun ya gitu deh. Makanya gue pengen banget beneran. Tapi kalau yang kayak macam-macam hardware tenang aja, itu on progress. Oke. Nanti gue menggabung-gabungkan art ke musik. Mungkin kalau nanti jadi satu lagu, kita bikin video klip sendiri aja tuh, iseng-isengan. Gue punya konsep. Lumayan sih, seru kayaknya nanti. Gue percaya kalau konsep sama lu, anak desain mah. Oke deh tuh, thank you tuh ya. Okay. Udah sharing-sharing, terus yang paling penting sih sekarang jaga kesehatan aja tuh. Betul. Penting nih sekarang. Bodoh amat lu jadi gendut juga. Vitamin. Makan yang banyak deh pokoknya. Sekarang mah biarin aja, bodoh amat pikiran orang lu jadi gendut atau apa. Yang penting lu sehat. Terus salam buat keluarga semuanya ya. Salam buat nyokap tuh. Sampai ketemu lagi nanti. Buat bini lu. Oke, dadah Vito. Gua offin ya. Oke, thank you.